Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah masih berkenan melimpahkan banyak karunia dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita diberi kemudahan untuk dapat menjalankan aktivitas ibadah selama bulan Ramadan ini. Tentu syukur itu kita wujudkan dengan kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan itu Allah akan menggolongkan kita sebagai hambanya yang syakuro, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita refleksikan bersama di momen bulan Ramadan ini. Bagaimana ketika kita ditimpa sebuah musibah? Bagaimana ketika kita dititipkan oleh Allah sebuah cobaan? Bagaimana ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak? Mari kita refleksikan. Biasanya, bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan itu? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah momentum kita untuk melatih dan membangun kesadaran bahwa sabar adalah kunci yang sangat penting bagi kita, seorang yang beriman dalam menghadapi ujian yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan Ia akan menitipkan suatu ujian bagi seluruh hamba-hambanya, bagi seluruh umat manusia. Firman Allah, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah, aku pasti akan memberikan suatu ujian, suatu cobaan kepada kalian, kepada para hamba-hambaku, dengan menggunakan nun taukid. Sedikit menegaskan bahwa itu sebuah keniscayaan, bahwa Allah akan memberikan atau menitipkan sebuah ujian atau cobaan kepada siapapun hambanya. Berupa apa? Minal khawfi, berupa rasa takut. Wal ju'i, berupa rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, berupa kekurangan dari aspek fisik. Wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan dari segi harta, dari aspek harta. Wath thamarat, dari segi makanan juga, dari segi pangan juga. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah gambaran, adalah sebuah kiasan bahwa bentuk ujian yang akan Allah titipkan kepada kita itu sangat beragam, sangat berbeda-beda. Nah, itu sudah niscaya Allah titipkan kepada kita kapanpun, dimanapun kita tidak mengetahui. Nah, karena itu Allah memberikan kunci bagaimana kita itu menghadapi ujian atau musibah yang Allah titipkan kepada kita. Wa basyiris sabirin, inilah kuncinya. Allah mengatakan, berikanlah gambar gembira. Bagi siapa? As-sabirin. Bagi orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu bagaimana? Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya. Alladzina idza asobathum musibah. Apabila orang itu ditimpa sebuah musibah, ia senantiasa menyatakan dan mendeklarasikan dengan penuh keimanan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ia akan senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua sudah sangat lumrah, sudah sangat umum ya kita temukan sebagian umat Islam ketika ia barangkali ya mendengar kabar duka, kabar tidak mengenakkan, kabar yang menyedihkan, atau bahkan dirinya sendiri mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Kemudian spontan ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini sebuah hal yang lumrah kita temukan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ini yang dimaksud oleh Allah di dalam golongan orang yang sabar di dalam ayat ini?
Tentu jawabannya tidak. Karena sejatinya pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sebuah qaul, sebuah ucapan yang harus dilandasi dengan keimanan. Jadi deklarasinya dua, deklarasi bentuk lisan dan deklarasi bentuk hati, bentuk pikiran juga. Nah, artinya itu sangat agung. Jadi bukan pernyataan spontan innalillah, innalillah, tidak demikian. Tetapi memang memiliki arti yang sangat agung yang sejatinya harus dilandasi dengan penuh pemaknaan di dalam hati. Bahwa kita semua adalah milik Allah. Dan kita semuanya sangat lumrah ketika dipanggil kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah. Nah, itulah makna yang terkandung dalam kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat peristiwa yang pernah terjadi di suri tauladan kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang tercinta, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim yang telah mengidam-idamkan seorang anak sekian tahun lamanya, kemudian lahirlah Nabi Ismail, kemudian ditempa, dibina, dididik sampai ia berusia remaja, berusia dewasa. Namun ketika saat berusia dewasa itulah Nabi Ibrahim diberi ujian oleh Allah berupa perintah untuk menyembelih anaknya Ismail itu melalui mimpi yang diulang beberapa kali. Kemudian dari pengalaman mimpi Nabi Ibrahim ini memberanikan diri. Ia memberanikan diri untuk menyampaikan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, aku diberi mimpi oleh Allah berupa peristiwa yang tidak mengenakkan, yaitu menyembelih dirimu, wahai anakku." Kita lihat bagaimana respon Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka niscaya engkau akan mendapatiku seperti bagian orang-orang yang sabar. Inilah yang digambarkan di dalam surat As-Saffat. Inilah pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana gambaran seorang yang bersabar itu. Seorang yang bersabar digambarkan oleh Allah adalah orang yang betul-betul pasrah, orang yang betul-betul bertawakal, meyakini betul bahwa ia milik Allah. Dengan cara apapun Allah mengambilnya, maka itu sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang biasa saja. Nah, orang yang bersabar, orang yang beriman kepada Allah, pasti ia mengedepankan rasa ridho, rasa rela, ikhlas dengan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sesungguhnya bentuk ujian yang berbeda-beda itu yang dialami oleh kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW, harus meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang keduanya menggambarkan mereka lah orang-orang yang sabar yang digambarkan di dalam Al-Quran. Apapun yang menimpa kita sebuah ujian, yang pertama, kita harus bertawakal kepada Allah, memasrahkan kepada Allah, ridho dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, artinya apa? Kita memasrahkan kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan perlindungan atas musibah yang Allah berikan sendiri kepada kita. Kita meyakini bahwa apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita pasti tidak akan melebihi porsi kemampuan kita masing-masing. Karena itu pasti bentuk ujiannya berbeda-beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika Allah itu mencintai sebuah kaum, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, jadi kita juga bertawakal bahwa pasti Allah itu menjadikan ujian yang menimpa kita sebagai batu stimulan agar kita itu mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bila kita melalui ujian itu dengan baik. Kemudian bertawakal itu tentu dengan memasrahkan kepada Allah, tidak neko-neko,
tidak justru melakukan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah atau menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali terjadi barangkali akhir-akhir ini ya, seorang pasangan suami istri mendapatkan ujian, melihat kekurangan, kelemahan dari satu pasangannya. Ini bentuk ujian. Tetapi seringkali terjadi adalah salah satu pasangan itu mencurahkan isi hati kepada orang lain. Kemudian merasa legowo, merasa plong. Pada akhirnya tidak sedikit yang terjadi adalah perselingkuhan. Nah, inilah salah satu fenomena yang barangkali perlu untuk kita perhatikan seksama, kita ambil hikmahnya. Tidak semua umat Islam itu ternyata mampu mengamalkan nilai-nilai ketawakalan ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap yang ketiga, bagaimana yang harusnya kita amalkan saat kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti, sebagai wujud bahwa kita tetap berada di koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berada di dalam nilai-nilai ketaatan. Kita wujudkan sebagai bukti bahwa kita masih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sebenarnya yang harusnya kita lakukan. Musibah yang dititipkan kepada kita sejatinya adalah kebaikan bagi kita semuanya. Tidak mungkin Allah memberikan suatu apapun kepada kita, baik berupa kesenangan, khususnya berupa kesulitan atau musibah tadi itu, tanpa ada alasan. Semua itu pasti akan membawa kebaikan bagi kita semuanya, tergantung bagaimana kita menyikapi. Terakhir, Nabi juga memberikan kabar bahagia bagi kita semuanya. Barang siapa di antara kita yang safaro au marido, kutibalahu mithlu makana amila mukiman sohihan. Jadi ketika kita sedang bersafar atau ketika kita ditimpa suatu penyakit atau suatu musibah, sehingga membuat kita tidak bisa mengamalkan rutinitas yang biasa dilakukan, maka insya Allah Allah akan tetap memberikan pahala, tetap mengalirkan pahala dengan amalan-amalan yang biasa ia lakukan dikala ia sehat, dikala ia tidak berpergian. Demikian yang bisa kami sampaikan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dalam merefleksikan dan mengintrospeksi diri bagi saya sendiri dan jamaah sekalian dalam bersabar di atas musibah yang Allah titipkan kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.